Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman mahasiswa sekalian. Selamat datang di presentasi saya tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Azidan dengan NIM 857287295. Saya mahasiswa PGSD dari kampus Universitas Terbuka Serang, Banten. Untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membahas bagaimana 3 pilar ini menjadi pondasi filsafat ilmu. Biar ilmu tidak hanya menjadi teori saja, tapi punya dasar yang kuat. Pertama, ontologi. Ini cabang filsafat ilmu yang membahas hakikat realitas atau apa yang ada di dunia. Dalam filsafat ilmu, ontologi menentukan objek kajian ilmu atau apa sih yang benar kita pelajari. Misalnya dalam ilmu fisika, ontologi bilang realitas itu materi dan energi yang bisa diukur. Tapi dalam ilmu sosial, realitasnya lebih ke konstruksi sosial, seperti budaya atau norma yang dibentuk manusia. Menurut modul BMP IDIK 4006 Filsafat Ilmu Universitas Terbuka Modul 2 halaman 15-20, ontologi menjadi dasar karena ilmu harus paham dulu ada apa di alam semesta sebelum mengulik lebih dalam. Tanpa ontologi yang jelas, ilmu bisa salah arah, seperti berpikir hantu itu realitas fisik, padahal cuma persepsi kita saja. Lanjut yang kedua, epistemologi, yang artinya pengetahuan tentang pengetahuan. Ini membahas bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut, metode apa yang dipakai, dan bagaimana mengecek atau tahu kebenaran suatu ilmu tersebut. Contohnya, metode saintifik, observasi, hipotesis, eksperimen, verifikasi. Epistemologi berfungsi apa pengetahuan itu pasti atau relatif. Dalam modul BMP 4 IDIK 4006 modul 3 halaman 25-30 menyebutkan epistemologi membedakan ilmu dari pseudoscience seperti astrologi yang tidak bisa diuji ulang. Dalam jurnal dari Suparlan tahun 2018, di Jurnal Filsafat Universitas Indonesia menambahkan, epistemologi modern memakai falsifikasi ala Karl Popper, yaitu kebenaran ilmu harus bisa dibantah lewat bukti empiris. Jadi, epistemologi berfungsi menjadikan ilmu menjadi kredibel dan bisa dipercaya. Dan yang terakhir, yaitu aksiologi, atau dari kata aksios yang berarti nilai. Aksiologi ini membahas nilai, etika, dan tujuan ilmu dalam kehidupan. Bukan cuma apa dan bagaimana, tapi untuk apa dan apakah baik untuk kehidupan kita. Misalnya, ilmu nuklir bisa membuat listrik atau bom sekalipun. Jadi aksiologi menentukan etikanya. Dalam BMP IDIK 4006 modul 4 halaman 35-40 menekankan aksiologi membuat ilmu punya tanggung jawab sosial, seperti prinsip do no harm atau yang terpenting tidak merugikan. Dalam jurnal Purwondari tahun 2020
di jurnal Etika dan Filsafat Pendidikan menyebutkan, aksiologi mendorong ilmu untuk kesejahteraan manusia, bukan cuma keuntungan pribadi atau profit. Tanpa ini, ilmu bisa jadi bencana seperti penyalahgunaan AI zaman sekarang. Benar? Nah, jadi teman-teman, ketiganya saling terkait menjadi fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi menjadi apa realitas ilmu, epistemologi menjadi bagaimana atau metode ilmu itu, dan aksiologi menjadi untuk apa nilai ilmu tersebut. Dalam modul BMP IDIK 4006, modul 5 halaman 45 sampai 50 menggambarkan ini seperti tiang ilmu yang ketiganya itu tadi menjadi seperti tiang. Kalau satu goyang, semuanya bakal runtuh atau rubuh. Kita ambil contoh pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin. Ontologinya virus sebagai realitas biologis. Epistemologi yaitu uji vaksin lewat RCT, dan aksiologinya distribusi vaksin adil untuk seluruh masyarakat. Dalam jurnal dari Magnus Suseno tahun 2019, di jurnal Filsafat Thales menyebutkan, keterkaitan ini membuat filsafat ilmu holistik, mengintegrasikan fakta, metode, dan moral. Jadi kesimpulannya teman-teman, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi bentuk dasar filsafat ilmu yang kuat. Tanpa mereka, ilmu cuma kumpulan fakta yang kosong. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.